Shalom Jemaat Bethany Al-Bethel Church Solo Baru dimanapun saudara berada. Mari kita berterima kasih dulu sama Tuhan buat hari yang sudah diberikan sama Tuhan sampai kita ada sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat setiap hidup kita, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih karunia yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami melihat banyak mujizat, kami melihat banyak tanda bagaimana Tuhan menyertai setiap hidup kami supaya kami menjadi orang yang sepenuhnya percaya dengan apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya, kami bersyukur buat setiap apa yang terjadi, baik itu buruk maupun baik, karena kami percaya semuanya baik bagi Engkau Tuhan. Biarkan Engkau yang bentuk setiap hidup kami supaya kami menjadi semakin serupa dengan Engkau di tahun yang baru di 2021 ini Tuhan. Berkati setiap kami, beri kami telinga seperti murid dan hati seperti hamba Tuhan untuk terus mendengarkan dan terus mau ditegur dan dididik seperti apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan kami serahkan semuanya. Haleluya puji Tuhan, amin. Oke, di pagi hari ini saudara, ketika kita boleh mundur sebentar, kita mendengar impartasi dari Bapak Gembala, juga Bapak Wakil Gembala dari Bapak Hani dan Bapak Henry, bagaimana mereka mengimpartasikan bagaimana tahun ini menjadi pintu gerbang kuno yang terbuka, dan juga ketika pintu gerbang itu sudah terbuka maka kita wajib menjalaninya, kita wajib bergerak, kita wajib melangkah untuk menjajaki pintu yang terbuka itu. Oleh karena itu ketika saya mengingat hal itu, tiba-tiba saya flashback beberapa tahun lalu saya dapat satu perikop dan saya rindu share ini sama saudara semuanya. Kita baca di Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara, saudara boleh menyimak di rumahmu masing-masing dengan Alkitabmu pribadi. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Lalu pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, terus memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Sampai di situ dulu saudara. Ada sesuatu yang mendebarkan hati saya, karena waktu itu Paulus setelah dari Athena, kalau saudara baca di ayat yang sebelumnya, di pasal yang sebelumnya, di situ Paulus sedang ada di Athena. Kalau saudara mengerti kunjungan Paulus di Athena itu, hati Paulus sangat, kalau bisa dikatakan di zaman ini, Paulus mungkin sangat sakit hati, karena waktu itu orang-orang Athena menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung berhala, semua yang buatan manusia. Oleh karena itu Paulus sempat marah-marah karena keadaan kita bukan seperti patung-patung yang ada. Keadaan kita adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, bukan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ketika Paulus sudah selesai dari Athena dengan orang-orang yang menyembah dewa-dewa, patung-patung dan lain sebagainya, Paulus pergi ke Korintus
Dan ia diperhadapkan di mana dia ditolak, sempat ditolak waktu itu. Di ayat 6 dikatakan, tapi orang-orang yang diberi Injil waktu itu sama Paulus memusuhi dia dan menghujat. Lalu apa yang Paulus lakukan, saudara? Ia mengebaskan debunya dan dia berkata, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Saudara dikasih Tuhan, waktu Paulus di Korintus, dia berkata bahwa ketika Injil itu sudah diberikan, ketika kabar baik itu sudah diberikan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus waktu itu, tugasnya sudah selesai. Tapi respon orang-orang yang diberi Injil ketika mereka menolak ataupun mereka tidak mendengar atau tidak merespon yang baik, itu menjadi kesalahan mereka. Dan respon Paulus ketika kamu tidak, kalau mungkin bisa dibahasakan di zaman ini, mungkin Paulus akan berkata, ya terserah kamu, aku sudah melakukan bagianku dengan baik. Lalu Paulus pergi dari orang-orang yang menolak dia, dari orang-orang yang tidak merespon dia, kepada orang-orang yang lebih perlu Injil. Sudah dikasih Tuhan, seringkali dalam hidup kita, ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang, kita melakukan, kalau kita bisa katakan kita taat dengan apa yang Tuhan mau. Misal kita taat waktu Tuhan bilang sama kita untuk pergilah dan doakanlah marketplace-mu, doakanlah keluargamu. Ketika saudara doa di marketplace-mu, saudara berdoa di tempat kerjamu, atau saudara berdoa di keluargamu, mungkin orang-orang yang ada di marketplace atau orang-orang yang di keluargamu mungkin tidak merespon dengan baik. Bahkan mungkin ada yang menghujat seperti yang Paulus alami di Korintus waktu itu. Tapi saudara, yang respon Paulus ini harus kita tiru, harus kita contoh, karena dia tidak berhenti di sana. Dia tidak diam. Seperti yang dikatakan di ayat 9, Tuhan meneguhkan apa yang Paulus lakukan dengan cara seperti ini. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau. Ada satu kesaksian ketika beberapa hari yang lalu, saudara, ketika waktu itu kakak saya akan mempunyai bayi. Dia akan sekitar 2 bulan lagi istrinya akan melahirkan seorang anak. Intinya dia 7 bulanan, dia bersyukur karena kandungannya sampai selama 7 bulan ini sudah sehat. Semoga bisa lancar waktu lahiran. Dan tiba-tiba dalam satu keluarga itu, saya yang disuruh kakak saya untuk berdoa bagi jabang bayi dan orang tuanya. Saya cuma bilang, oh ya, saya taat sama Tuhan, karena waktu saya mendengar cerita dari Cik Yanti, dia berdoa untuk keluarganya, saya terkuatkan. Dan setelah mendengar kesaksian itu, saya disuruh kakak saya untuk memimpin doa keluarga supaya semuanya berjalan lancar sampai hari H. Singkat cerita, saya iakan, saya berdoa. Dan satu kali ketika saya mulai memimpin doa di hari H-nya, saya memimpin doa karena ya saya hidup beberapa tahun setelah saya ketemu sama Tuhan, hidup saya radikal dan lain sebagainya, saya angkat tangan kalau menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Tiba-tiba keceplosan keluar begitu saja. Mari kita angkat tangan kita dan kita arahkan tangan kita ke kakak saya waktu itu, ke Mas Sandra dan Mbak Hesti. Saya singkat cerita seperti itu, saudara. Saya spontan dan waktu itu saya madeg karena saya takut orang-orang tidak merespon, karena waktu itu orang-orang yang berdoa dengan saya, ada yang agamanya Katolik, ada yang agamanya lain, ada yang banyak hal. Maksudnya Kristen pun tidak karismatik gitu. Tapi tiba-tiba karena sudah keluar, ya tidak mungkin saya tarik lagi, tidak seperti WhatsApp yang bisa ditarik kembali pesannya. Jadi saya sudah, ya udahlah, saya cuma belajar taat sama Tuhan, mendoakan keluarga saya, karena saya tahu itu benih yang saya percaya. Saya mulai tabur mulai hari itu, ya meskipun saya sudah berdoa sejak lama, tapi untuk pertama kalinya saya memimpin doa satu keluarga itu waktu di situ. Dan ketika saya lihat foto yang diambil, saya melihat cuma 2 orang yang merespon doa saya, yang ikut mengangkat tangan, yaitu cuma bapak dan mama saya. Tapi ketika saya melihat hal itu dan saya melihat orang-orang yang lain tidak mengangkat tangan, itu tidak menyurutkan semangat saya untuk terus berdoa bagi keluarga. Karena saya tahu firman Tuhan berkata, jangan diam, jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan. Dan saya jadi ingat sebuah
ilustrasi sebuah perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur di Matius 13. Kita buka sebentar di Matius 13. Di situ dikatakan di ayat yang ketiga, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu, tidak banyak tanahnya, benih itu pun segera bertumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sudah dikasih Tuhan, ketika saya melihat apa yang terjadi di depan saya cuma dari sekitar 15 orang yang waktu itu berdoa bersama saya di doa keluarga syukuran 7 bulanan waktu itu, saya melihat cuma 2 orang, 2/15 ya, kira-kira nggak sampai 10% ya kan, nggak sampai, ya 10% lebih dikit lah, nggak sampai 15%. Tapi dari 15% itu saya melihat Tuhan bekerja, dan mungkin 85%-nya itu adalah yang seperti di perikop ini, seperti di perumpamaan ini. 15%-nya jatuh di tanah yang baik karena merespon, ya saya juga percaya nanti kedepannya akan menjadi lebih baik. Dan yang 85% ini mungkin jatuh di tanah berbatu, mungkin jatuh di semak berduri, ataupun jatuh di tanah yang diambil sama burung sampai habis benihnya dan tidak bertumbuh. Saya tidak pernah tahu benih yang saya tabur. Ketika saya bergerak, saya menabur benih, saya berjalan ke keluarga saya menabur benih, saya berjalan di tempat kerja saya menabur benih, saya berjalan di gereja menabur benih, saya berjalan dimanapun, di bangsa-bangsa, di kota-kota, saya menabur benih. Yang penting, yang menjadi poinnya, jangan diam. Jangan diam, janganlah takut dan terus memberitakan Injil. Karena kita tidak pernah tahu benih yang kita tabur itu akan jatuh di tanah yang baik itu kapan. Karena benih yang jatuh di tanah yang baik itu Tuhanlah yang mengatur. Jadi tugas kita adalah taat. Meskipun waktu kita taat ada banyak hal tantangan di depan mata kita, kita tidak melihat banyak yang merespon baik, kita tidak banyak melihat orang-orang yang menangkap dengan baik apa yang kita mau sampaikan, kita berusaha sampaikan. It's okay, kita terus memberitakan firman, terus memberitakan firman, terus berdoa, terus taat sama Tuhan, dan biarkan Tuhan sendiri yang bekerja menurut waktunya Dia. Saya menghimbau, saya mendorong setiap jemaat Bethany Al Bethel Church, menurut apa yang saya sudah alami bersama Tuhan ketika saya berdoa di keluarga, seperti yang Bapak Pendeta Henry katakan, mungkin sungkan dan lain sebagainya, tapi yang terus kita lakukan, kita terus push hidup kita masing-masing. Ada satu pesan yang saya dapatkan juga di awal tahun, bagaimana kita harus push lagi, karena untuk membuka pintu yang berabad-abad itu kita perlu dorongan yang kuat. Ketika kita sudah bergerak, pintunya terbuka, kita wajib terus menjajakinya, kita wajib terus menjalaninya. Kita harus push hidup kita masing-masing. Kalau kita merasa bahwa hidup kita belum terbaik yang kita berikan, kita harus beri lebih lagi untuk kita semakin maksimal bersama Tuhan. Push lagi, tekan lagi sampai habis, sampai kehendak Tuhan itu boleh terjadi atas keluarga kita, atas bangsa-bangsa, atas gereja kita, atas kota-kota, dan juga semua yang ada di sekeliling kita masing-masing. Push terus sampai semuanya terjadi. Pray until something happen. Berdoa sampai segala sesuatu terjadi. Terus tekan sampai pintu itu boleh terbuka dan kita bisa menuai setiap taburan-taburan, setiap benih-benih yang kita sudah tabur. Jangan lupa untuk terus bergerak menurut apa yang Tuhan mau, terus memberitakan Injil, terus memberitakan kabar baik, harapan bagi semua orang yang sudah mulai kehilangan harapan, karena kitalah yang menjadi jawaban buat mereka. Oleh itu saya berdoa buat saudara-saudara bisa seperti Paulus yang tidak pernah diam, terus menjajaki sampai orang-orang mau mendengar dia. Bahkan Paulus bisa tinggal dan berbuah berkali-kali lipat untuk orang-orang yang dia injili. Saya berdoa supaya saudara boleh mengambil bagianmu dengan baik, dan Tuhan bisa terus berbicara untuk tahun yang baru di 2021 ini. Terima kasih saudara untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita, dan kita wajib mengusahakan dengan maksimal apa yang Tuhan sudah berikan.
Saya ajak saudara buat berdoa untuk menutup renungan ini. Kami bersyukur Tuhan buat renungan yang Tuhan sudah berikan buat setiap hidup kami, bagaimana Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus memberitakan firman Tuhan apapun keadaannya, apapun waktunya, dan membiarkan Tuhan yang memberi waktunya untuk menjawab setiap pemulihan-pemulihan yang kami sudah doakan. Kami bersyukur Tuhan beri kami kekuatan untuk kami mengepus semuanya, menekan semuanya sampai maksimal, sampai semuanya boleh terjadi. Dan Bapak sendiri akan kuatkan setiap iman-iman yang mulai lemah, badan-badan yang sudah mulai tidak sehat. Tuhan berikan kesehatan untuk terus memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk setiap orang-orang yang membutuhkannya. Beri kami keberanian lebih Tuhan, karena kami percaya bukan cuma Paulus yang bisa mengalami, tapi kami pun juga bisa mengalami, di mana kami bisa mengabarkan kebaikan itu kemanapun Tuhan suruh. Terima kasih Tuhan, beri kami keberanian dan beri kami kesabaran untuk menanti waktu di mana benih itu jatuh di tanah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, puji Tuhan, amin. Saya berharap firman ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.